kita lanjutkan teman-teman seperti janji saya di video sebelumnya. Di sini kita akan membicarakan tentang salah satu unsur penyusun struktur dalam SDKI, yaitu kondisi klinis terkait ya dalam SDKI dan kaitannya dengan kepentingan akreditasi rumah sakit sesuai Senar 1.1. Nah, ini menarik karena khas banget pada SDKI yang sangat membantu menurut saya untuk membuat sebuah panduan asuhan keperawatan, yang mana panduan asuhan keperawatan itu sangat dicari atau mestinya ada di ruang perawatan karena dituntut oleh standar nasional akreditasi rumah sakit di bab TKRS ya 11.2. Tujuan pembelajaran pada video ini kita akan sama-sama memahami tentang kondisi klinis terkait yang ada dalam SDKI dan bagaimana kepentingannya dengan akreditasi rumah sakit sesuai Senar 1.1. Baik. Nah, di sini perlu waktu sebenarnya kami mencoba untuk mengidentifikasi dalam SDKI itu ternyata ada 437 kondisi klinis variasi ya. Dari 149 diagnosis keperawatan yang ada di SDKI, ternyata ada 437 kondisi klinis ya. Dengan rincian saya ambilkan 20 kondisi klinis paling tinggi ya. Nomor 1 itu ada stroke, di mana stroke ini mempunyai 25 diagnosis keperawatan yang mungkin muncul kata SDKI ya, spesifik stroke. Kemudian yang kedua penyakit kronis. Nah, penyakit kronis kan umum ya di sini. Kemudian yang ketiga ada kanker yang mempunyai 24 diagnosis keperawatan yang mungkin muncul di sini. Urutan 20 ada artritis rheumatoid, yaitu ada 10 diagnosis keperawatan yang mungkin muncul. Nah, dari tabel ini yang kami cari, istilahnya kami detail dari 149 diagnosis yang ada di SDKI, terlihat bahwa sangat membantu sebenarnya struktur kondisi klinis terkait ini, di mana jika dikaitkan dengan tuntutan Senar 1.1, maka seharusnya jika berbicara tentang stroke, kita belum berbicara stroke itu hemoragik atau non-hemoragik. Secara umum stroke harusnya akan mungkin memunculkan 25 diagnosis keperawatan ya sesuai dengan SDKI gitu. Nah, mengapa pentingnya kondisi klinis ini menjadi acuan nantinya dalam pembuatan panduan asuhan keperawatan. Nah, oke. Berbicara tentang panduan asuhan keperawatan, ini diminta atau dituntut dalam buku Pedoman Penyusunan Panduan Praktek Klinis dan Clinical Pathway dalam asuhan terintegrasi sesuai standar akreditasi rumah sakit versi 2012 ya. Di mana kita tahu yang namanya clinical pathway itu dimaksudkan untuk kendali mutu, kendali biaya. Ini sesuai juga sebenarnya dengan Undang-Undang Rumah Sakit ya, nomor 44 tahun 2009. Nah, dalam buku Panduan Praktek Klinis ini yang dikeluarkan oleh Persi atau Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2012, maunya nanti profesional pemberi asuhan ya secara mayoritas di rumah sakit ada dokter atau di sini disebut dokter penanggung jawab pelayanan DPJP atau perawat diwakili oleh perawat penanggung jawab asuhan yang mempunyai PAK nanti. Kemudian ada juga nanti panduan asuhan kefarmasiannya teman-teman apoteker klinis, dan yang terakhir yaitu panduan asuhan gizi ya teman-teman nutrisionis. Ini akan membentuk suatu clinical pathway ya, penggabungan dari panduan praktek klinik,
panduan praktik klinis, panduan asuhan keperawatan, panduan asuhan kefarmasian, dan panduan asuhan gizi ini membentuk clinical pathway yang nanti akan menggambarkan suatu rentang dari perjalanan penyakit tertentu, ya. Nah, SDKI di sini sudah terfasilitasi ya dengan adanya kondisi klinis terkait tadi, sehingga SDKI dalam pembuatan PAK itu sangat baik sebagai referensi. Juga jika bagusnya sejawat klinis di rumah sakit menggunakan referensi dari Ledwig. Di tahun 2017 ada buku yaitu Nursing Diagnosis Handbook, ya. Nah, di Ledwig ini bukunya juga secara daftar isi dia udah mulai menyebutkan bahwa misalkan cerebrovascular accident atau stroke dalam hal ini apa aja diagnosis keberatan yang mungkin muncul. Nah, sehingga dua referensi ini, SDKI dan bukunya Ledwig, ini sangat baik untuk sebagai referensi pembuatan PAK. Karena keduanya sudah memunculkan kondisi klinis terkait yang berkaitan dengan apa aja nanti diagnosis keperawatan yang muncul pada kondisi tertentu atau penyakit tertentu. Lalu apa detail dari panduan asuhan keperawatan? Oke. Menurut buku versi yang 2012 tadi, panduan asuhan keperawatan mempunyai format sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian, artinya pengertian dari penyakit atau kondisi klinis tertentu. Kemudian kedua, pengkajian keperawatan atau asesmen keperawatan. Apa aja yang akan harus dikaji pada kondisi tertentu atau penyakit tertentu tadi. Kemudian yang poin nomor 3 ini yang penting adalah diagnosis keperawatan apa aja yang mungkin muncul. Nah, ini kaitannya dengan kondisi klinis yang dikemukakan oleh SDKI tadi, kondisi klinis yang ada di Ledwig tadi. Jadi menjadi referensi sebenarnya. Kita ambilkan contoh yang 25 diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada stroke tadi. Nah, ini harus dijabarkan di diagnosis keperawatan yang ada di sini jika panduan asuhan keperawatan kita berbicara tentang stroke. Kemudian apa kriteria evaluasi atau nursing outcome-nya? Apakah nanti kita menggunakan SLKI atau menggunakan NOC? Jika NOC maka diagnosis keperawatannya kita bersandar pada NANDA. Jika kita komit di Triple S, maka diagnosis keperawatan menggunakan SDKI, kriteria evaluasi menggunakan SLKI, dan intervensi nanti menggunakan SIKI. Kemudian yang nomor 6, informasi dan edukasi atau materi-materi yang harus di-discharge planning kan. Bagus juga sebenarnya menyadur pada SIKI, karena di SIKI ada aktivitas keperawatannya itu udah dibedakan. Ada yang tentang observasional, ada yang terapeutik, ada yang edukasi khusus, ada kolaborasi. Nah, di poin atau di bagian edukasi, kita bisa merincikan nanti sesuai dengan penyakit tertentu pada diagnosis keperawatan yang kita tegakkan, edukasi apa aja yang diberikan pada pasien tersebut. Bagian ketujuh adalah evaluasi, di mana proses membandingkan kondisi sekarang dengan kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan. Kemudian evidence-based nursing practice-nya jika ada boleh ditambahkan referensi-referensi dari artikel pendukung bisa ditambahkan di sini. Kemudian penelaahan kritis biasanya dilakukan oleh komite keperawatan, khususnya subkomite mutu, ya. Itu kerjaannya dari komite keperawatan. Dan yang terakhir referensi atau kepustakaan, ini secara format panduan asuhan keperawatan. Oke, ini contohnya ya, PAK pada appendicitis akut. Oke. Ada pengertian, ada asesmen keperawatan, ada diagnosis keperawatan, ada kriteria evaluasi, ada intervensi keperawatan, ada informasi dan edukasi, ada evaluasi, ada penelaah kritis, dan kepustakaan. Jadi saya simpulkan di sini SDKI sangat powerful ya untuk membantu
sejawat klinis perawat untuk membuat suatu panduan asuhan keperawatan. Ya, di mana kita tahu sendiri panduan asuhan keperawatan merupakan bagian tak terpisah dari integrated clinical pathway yang harus ada di ruang perawatan, ya, di unit perawatan. Mengapa harus ada? Ini menjadi suatu tuntutan yang sangat strategis. Ada poinnya di bab TKRS 11.2 di mana statementnya sangat jelas bahwa dalam 1 tahun ruangan atau unit perawatan harus membuat minimal 5 panduan praktek klinik, harusnya diikuti juga dengan 5 panduan asuhan keperawatan, ya, karena niat kita integrasi per tahun, ya, 5 PAK per tahun. Untuk tahun berikutnya bisa menggenapi PAK ke-6 sampai ke-10 berdasarkan data demografi atau angka kejadian sakit tertentu di ruangan kita, sehingga pesan moralnya di sini kepala ruang harus mempunyai database tentang jumlah atau kondisi sakit pasien itu, jenis atau penyakitnya apa aja. Itu untuk memudahkan kita mengurutkan penyakit 1 sampai 10 misalkan. Boleh juga merevisi panduan asuhan keperawatan 1 sampai 5 tadi, karena kita tahu sendiri ilmu keperawatan terus berkembang, bisa saja dievaluasi atau justru ditambah dengan PAK ke-6 sampai ke-10 dan seterusnya. Ya, yang penting 1 tahun minimal 5 PAK harus dibuat guna mendukung integrasi asuhan. Sekian video kali ini. Saya mencoba mengaitkan antara kebutuhan akreditasi rumah sakit sesuai Senar 1.1 dengan apa yang ada di SDKI. Ini sangat menarik sekali, sangat powerful, sangat membantu. Mudah-mudahan dengan adanya bagian struktur dari kondisi klinis terkait tadi bisa membantu perawat klinis dalam menyusun suatu panduan asuhan keperawatan. Ya, semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.